Persembahan yang benar itu tidak ditentukan dari nominalnya berapa. Tidak ditentukan dari jumlahnya berapa, Bapak Saudara. Wow, kita kaget, Bapak Saudara. Kok bisa ya cara pandang Tuhan ini beda banget dengan kita dan orang-orang dunia pada umumnya. Lalu pertanyaannya, kalau nggak ditentukan dari nominal, ditentukan dari apa, Bapak Saudara? Ditentukan dari apa? Emang nominal itu, jumlah itu nggak penting? Kalau nggak penting ya sudah, nggak usah persembahan sekalian aja kita kan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami butuh Engkau di dalam kehidupan ini. Kami butuh Engkau bukan hanya karena kebutuhan-kebutuhan hidup kami sehari-hari. Kami butuh Engkau karena Engkau adalah guru kami dan kami adalah murid-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sehari-hari hidup kami terus dibentuk menjadi murid Kristus. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau duduk diam untuk diajar sebagai murid-murid di GKBJ Samanhudi. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan. Sehingga kiranya pemberitaan firman-Mu terus membentuk kami sebagai murid Kristus. Kiranya Roh Kudus-Mu menemani hamba-Mu dan menemani jemaat Tuhan. Sehingga semua pemberitaan firman Tuhan pada hari ini boleh kami mengerti dan pada akhirnya kami lakukan. Berfirman kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Ya, Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44. Saya baca ayat yang 41, Bapak Saudara 42, kita silih berganti sampai ayat 44. Ya, firman Tuhan berkata, pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, silakan. Ya, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah Bapak Saudara sekalian, kita semua yang sudah membaca, merenungkan, serta yang terlebih lagi adalah melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru saja selesai merayakan satu hari raya yang besar, yaitu hari raya Imlek. Saya percaya Bapak Saudara bahwa setiap kita sangat menantikan yang namanya perayaan Imlek. Ya, karena apa Bapak Saudara? Karena kita bisa ngumpul bareng bersama keluarga besar. Kita bisa makan-makan bersama, kita bisa melakukan banyak hal yang membuat hati kita bersuka cita. Saya percaya Imlek kali ini Bapak Saudara, walaupun mungkin keuangan gak bagus, tetapi pasti suka cita. Karena apa? Ketemu dengan saudara-saudara. Namun saya tahu Bapak Saudara, dan saya percaya dan kita pasti akan setuju bahwa ada satu hal yang paling dinantikan ketika orang merayakan Imlek, khususnya anak-anak. Kira-kira apa itu Bapak Saudara? Ini paling ditunggu, yaitu apa? Angpau Bapak Saudara ya. Anak-anak pasti sangat menantikan yang namanya angpau. Dan kita juga pasti demikian Bapak Saudara, karena kita juga dulu anak-anak. Dan bahkan sekarang pun kita pasti juga masih mengharapkan yang namanya angpau. Kita senang Bapak Saudara kalau dikasih angpau. Apalagi kalau kita berada di keluarga besar Bapak Saudara. Ya, keluarga besar itu pasti ya angpaunya banyak. Ya, orang bisa ngantri untuk mendapatkan angpau. Ya, angpaunya banyak. Apalagi kalau Bapak Saudara angpaunya itu enggak tipis tapi tebal. Pasti itu buat hati kita makin senang, ya, makin sukacita karena dapat angpau yang tebal Bapak Saudara yang terkasih. Ya, saya ada nonton di Instagram gitu ya, perhatikan biasanya ya angpau itu diberikan saking banyaknya ya. Jadi mau taruh di mana lagi? Saku udah penuh Bapak Saudara ya. Saku baju, saku celana udah penuh. Nah, ini nih ibu-ibu biasanya apa? Inisiatif Bapak Saudara ya, ambil angpau anak-anak mereka, nyimpan. Alasannya apa Bapak Saudara? Alasannya nanti kalau kamu udah gede baru kamu ambil. Ini investasi nih Bapak Saudara ya. Tetapi Bapak Saudara, apa yang terjadi? Ya, anaknya belum gede, duitnya udah habis. Ini investasi apa? Bodong. Benar Bapak Saudara, pengalaman ya. Nah Bapak Saudara yang terkasih, sekali lagi angpau itu pasti buat hati kita jadi senang. Apalagi jikalau angpau itu tebal isinya, kita pasti senang. Itu makin buat kita bersuka cita. Karena itu saya percaya kalau ada yang ngasih angpau, kita nggak pakai mikir lagi, kita pasti akan terima angpaunya. Jarang Bapak Saudara ada yang kalau dikasih angpau nggak mau, nolak gitu, jarang. Ya, mungkin ada sih, tapi jarang saya melihat itu. Pasti akan terima. Jarang kalau ada yang dikasih angpau pasti bertanya-tanya dulu, ini angpau dapat dari mana ya? Ya Pak, ini angpau dari mana ya Pak? Ini halal nggak Mi ya angpaunya?
Tulus nggak ngasihnya, tulus nggak ngasihnya. Jarang ada anak yang bertanya demikian, Bapak Saudara, bukan? Kalau orang dikasih angpau, pasti langsung ambil. Kalau nggak dikasih pasti apa? Dia ngambek, marah-marah, ya, marah-marah sampai apa? Dapat angpau. Itulah normalnya kita manusia, Bapak Saudara. Hati kita itu senang jika diberi. Hati kita itu senang jika diperhatikan. Semakin banyak kita diberi dan diperhatikan, hati kita itu akan semakin senang. Tetapi Bapak Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, pikiran saya langsung beralih ke tempat yang lain, pikiran yang lain. Bagaimana ya kalau kita manusia berpikir seperti itu? Bagaimana ya kalau dengan pikiran Tuhan? Ya, bagaimana kalau Tuhan itu dikasih angpau gitu ya, dikasih persembahan? Kira-kira hatinya senang nggak? Kalau Tuhan itu dikasih angpau, makin banyak dikasih, makin tebal dikasih, kira-kira dia makin senang nggak ya perasaannya dia? Apakah Tuhan itu sedih ketika kita datang ke gereja bawa angpaunya, bawa persembahannya kecil aja? Atau kadang kita datang dengan tangan kosong. Tuhan pasti marah nih kalau kita nggak bawa apa-apa ke gereja. Apakah Tuhan kita itu seperti itu? Nah, karena itu Bapak Saudara, inilah yang mau kita pelajari hari ini dari kisah persembahan seorang janda yang miskin ini, yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikisahkan bahwa saat itu Yesus datang, ya, Yesus itu sedang berada di Bait Allah di Yerusalem. Apa yang dilakukan di sana, Bapak Saudara? Dia itu setelah selesai mengajar, ya, bersama murid-muridnya, mereka itu duduk di depan salah satu pelataran Bait Allah dan mereka itu memperhatikan aktivitas persembahan, Bapak Saudara, ya, memperhatikan aktivitas persembahan daripada orang-orang banyak yang datang untuk memberikan persembahan. Jikalau hari ini Bapak Saudara di GKBJ Samanhudi hanya ada 2 kantong persembahan, yaitu yang warna merah dan juga warna biru. Cuma 2. Tetapi pada zaman itu di Bait Allah ada 13 kantong persembahan. Waktu itu belum ada kantong sih, peti persembahan. 13 Bapak Saudara, banyak banget. Dibanding kita cuma 2. Ya, ada 13 kantong persembahan itu punya fungsinya masing-masing. Ada yang buat perpuluhan, ada yang buat persembahan syukur, ada yang buat diakonia, ada yang buat sukarela, dan banyak fungsi lainnya Bapak Saudara. Nah, untuk apa Yesus itu duduk persis di depan kotak-kotak persembahan itu, peti persembahan itu? Rupanya kalau kita baca di ayat 41 tadi, di situ Yesus itu sedang mengamati Bapak Saudara, ya, mengamati aktivitas persembahan daripada orang-orang pada saat itu. Dia sedang lihat, dia sedang amati bagaimana orang itu, ya, memberikan persembahan pada saat itu. Saya berpikir jika hari ini, ya, ada dari kita yang suka memperhatikan orang memberikan persembahan, perhatikan sampai isi dompet dan tasnya, pasti kita akan berpikir gimana Bapak Saudara? Kita pasti akan berpikir gini, apaan sih, ya, risih banget lihat orang mau persembahan kok diliatin aja, ya, mau tahu aja, kepo banget sih sama uang persembahan orang. Sendiri ngasih nggak sih liatin orang? Mungkin kita bisa berpikir begitu, tapi ini yang terjadi. Yesus sedang memperhatikan orang itu memberikan persembahan. Akan tetapi Bapak Saudara, jangan buru-buru dulu kita menghakimi dengan pikiran kita tentang Yesus, Bapak Saudara, ya. Rupanya yang Yesus lakukan itu ada tujuannya, Bapak Saudara, ada maksudnya. Belakangan kita tahu bahwa Yesus memang sengaja duduk untuk mengamati. Karena apa? Karena dia mau ngajarin murid-muridnya dan juga ngajarin kita hari ini tentang bagaimana memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana membawa angpau kepada Tuhan yang buat hati Tuhan itu menjadi senang. Itulah yang kita mau lihat. Namun Bapak Saudara, ada satu pelajaran kecil yang sudah bisa kita pelajari dari sikap Yesus ini saja sebenarnya Bapak Saudara, ya. Kita diingatkan, kita disadarkan bahwa rupanya Tuhan itu perhatikan hal-hal praktis Bapak Saudara. Hal-hal remeh-temeh, hal-hal kecil yang sering kita lakukan. Kadang kita nggak berpikir Tuhan memperhatikan, tetapi rupanya Tuhan itu memperhatikan. Dia memperhatikan bagaimana kita itu membawa persembahan, mempersiapkan persembahan kita dan membawanya di hadapan Tuhan. Dia perhatikan itu Bapak Saudara. Tuhan itu mengamati bagaimana kehidupan persembahan kita setiap minggunya ke gereja. Jangan bilang Tuhan itu Bapak Saudara nggak lihat. Kita masukin di dalam apa Bapak Saudara? Dalam amplop, ya. Kita masukin dalam amplop kan nggak kelihatan gitu, ya. Atau kalau nggak ada amplop kita genggam erat-erat sampai uangnya lecet gitu, ya. Sampai udah nggak tahu bentuknya, ya. Yang susah bendahara waktu ngitung, ya. Baru kita masukin. Iya, kalau di depan manusia kita memang harus sembunyikan Bapak Saudara, ya. Kita nggak boleh pamer kalau persembahan. Tetapi di hadapan Tuhan nggak ada yang tersembunyi. Tuhan itu maha tahu dan maha melihat. Dan dia melihat
aktivitas persembahan kita. Karena itu Bapak Saudara, saya percaya setiap minggu selama bertahun-tahun waktu kita datang di GKBJ Samanhudi, kita rindu Bapak Saudara. Persembahan kita itu membuat Tuhan senang. Persembahan kita itu buat Tuhan sukacita. Persembahan itu kita itu membuat Tuhan terus memberkati pekerjaan dan usaha kita serta kehidupan rumah tangga kita. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana ya persembahan yang indah yang berkenan itu dapat saya wujudkan, dapat Bapak Saudara kita semua wujudkan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat lanjutan cerita ini. Yesus itu memperhatikan bahwa banyak orang berbondong-bondong datang memberikan persembahan. Dan dikatakan bahwa banyak orang kaya datang memberikan persembahan. Itu jelas pada ayat 41. Persembahan orang kaya ini bukan kecil Bapak Saudara, bukan sedikit. Kalau kata anak-anak sekarang itu bukan kaleng-kaleng persembahan mereka ya. Persembahan mereka itu gede Bapak Saudara ya. Ini wajar bagi saya berpikir ya, wajarlah. Namanya juga orang kaya Bapak Saudara. Orang kaya pasti berikannya banyak dong ya. Kalau orang kaya berikannya sedikit itu yang gak wajar gitu ya. Apalagi kalau dia orang kaya tapi dia gak beri. Nah itu yang gak wajar. Namanya orang kaya wajarlah pasti berikan persembahan. Ya Bapak Saudara, tapi Bapak Saudara kadang ya kalau orang tahu status kita kaya ya, terus kita datang ke gereja nggak persembahan atau persembahannya kecil, kadang kita ya persembahan itu cuma karena apa? Karena gengsinya, mau jaga diri supaya jangan malu. Namun apapun motivasinya, saya mau katakan Bapak Saudara, banyak sekali orang kaya pada saat itu datang untuk mau berikan persembahan dalam jumlah yang besar di hadapan Tuhan. Nah Bapak Saudara, di Yerusalem itu banyak orang kaya Bapak Saudara. Yerusalem itu banyak sekali orang kaya, banyak saudara-saudara kaya. Dan juga di sekitar Yerusalem juga Bapak Saudara, orang Israel itu kan, orang Israel itu diaspora Bapak Saudara. Mereka banyak yang tinggal di luar Israel. Ketika sudah menjelang hari Paskah, biasanya mereka ngumpul di Israel. Waktu mereka ngumpul datang itu ya kekayaan mereka udah kumpulin banyak-banyak datang untuk persembahan. Apalagi yang suka bisnis ya, keliling-keliling mampir ke Yerusalem kasih persembahan Bapak Saudara. Ini aktivitas yang normal. Dan biasanya Bait Allah itu bukan hanya sebagai tempat keagamaan Bapak Saudara. Itu sudah jadi tempat para wisata rohani. Jadi orang itu bisa melakukan tur rohani ke Yerusalem, khususnya ke Bait Allah. Karena itu nggak heran di sana itu padat banget orangnya. Banyak orang duduk dan ngumpul di sana dan saling memperhatikan, seperti yang Tuhan Yesus dan murid-murid ini lakukan. Peti persembahan di sana Bapak Saudara itu bentuknya seperti tanduk Bapak Saudara ya, yang ujung atasnya kecil ya, di bawahnya itu lebar. Ya, jadi seperti tanduk. Dan itu tujuannya agar menghindari pencurian Bapak Saudara. Ya ini susah untuk masukin duit ya. Jadi kalau masukin duit itu mesti sedikit-sedikit ya. Satu-satu masukin, bunyi gitu ya. Sampai habis. Jadi jelas ketahuan siapa yang berikan banyak dan siapa yang memberikan sedikit. Karena model kotak persembahannya demikian Bapak Saudara. Jadi kalau model persembahan seperti ini, kalau orang gak kuasai diri, gengsinya Bapak Saudara itu kuat banget dan tergoda sekali untuk diperhatikan oleh orang lain. Waktu dia lagi berdiri di depan orang banyak untuk memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang bisa saja berlomba-lomba untuk memasukkan yang banyak ke dalam peti persembahan itu. Ya, orang bisa saja tidak mau dinilai pelit, tidak mau dinilai kikir, tidak mau dinilai memberikan sedikit. Mereka akan keluarkan yang banyak. Karena apa? Godaan gengsi di depan banyak orang ketika memberikan persembahan. Nah Bapak Saudara, dikatakan bahwa di antara banyak orang kaya yang memberikan banyak itu Bapak Saudara, datang juga seorang janda miskin untuk memberikan persembahan. Namun Bapak Saudara, dikatakan bahwa janda miskin ini memberikan kecil sekali persembahannya. Janda miskin ini memberikan yang paling kecil di antara semua orang yang datang, apalagi dibandingkan dengan orang-orang kaya yang memberikan banyak tadi Bapak Saudara. Bapak Saudara, ini adalah pemberian yang sangat kecil. Sebab 2 peser 1 duit itu adalah nilai yang paling kecil mata uangnya pada saat itu. Itu paling kecil. Setelah itu nggak ada lagi nilai mata uang. Kalau hari ini mungkin ada GoPay ya Bapak Saudara, masih ada ya. Itu kecil banget. Mungkin kadang kita belanja di supermarket masih ada 200, 100 ya. Itu kecil banget Bapak Saudara. Ya itu pada saat itu nilainya sangat kecil. Kalau dikonversi ke rupiah zaman sekarang itu kira-kira 2.500 kali 2, 5.000. Tapi itu dulu Bapak Saudara, bukan sekarang. Sangat kecil.
tak jarang para imam yang melayani di sana, Bapak Saudara, itu sangat jijik dengan persembahan yang kecil ini. Ya, sangat jijik dan sangat merendahkan persembahan yang kecil ini. Kadang mereka nggak mau lihat, kadang mereka nggak mau terima, karena persembahan ini sangat kecil, Bapak Saudara. Masa ngasih ke Tuhan kok kecil banget gitu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, dengan uang persembahan yang sangat kecil ini, kita bisa tebak kira-kira janda ini masukin kemana, Bapak Saudara? Ya, kira-kira janda ini masukin ke peti yang mana? Saya berpikir Bapak Saudara, tidak mungkin dia masukkan ke peti perpuluhan, tidak mungkin dia masukkan ke peti persembahan syukur, tidak mungkin dia masukkan ke diakonia, pasti dia masukin ke kotak persembahan sukarela, Bapak Saudara. Sebab apa? Sebab yang lain itu perlu ada syarat-syarat tertentu dan nominal tertentu, dan biasanya tujuan persembahan itu akan ditanya dan diumumkan di depan orang banyak. Tujuannya apa persembahan ini? Nominalnya berapa? Itu diumumkan secara lantang di depan orang banyak, Bapak Saudara. Ini yang terjadi. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, perempuan ini, janda ini nggak sanggup untuk memberikan persembahan seperti yang mungkin diharapkan oleh para imam pada saat itu. Bapak Saudara yang terkasih, ada pengalaman saya dulu, Bapak Saudara ya. Kalau ini ada kesamaan cerita ya dan pengalaman, anggap aja ini cerita dari saya, jadi bukan nganjing, Bapak Saudara ya. Dulu waktu saya masih di daerah saya, Bapak Saudara, rasanya sangat malu kalau ke gereja nggak bawa persembahan. Ya, rasanya malu banget kalau ke gereja itu nggak bawa persembahan, Bapak Saudara ya. Malu nanti kalau dilihat nggak persembahan. Malu nanti kalau dibully teman-teman karena apa? Nggak persembahan. Ada rasa malu, Bapak Saudara. Ke gereja kok nggak bawa persembahan, kere banget sih kamu. Malu, Bapak Saudara, gengsi, malu. Karena apa? Takut ya nanti kalau dibilang teman gimana. Jadi nggak bisa bawa persembahan. Ya kadang minta duit ke mama, ma kasih uang persembahan dong. Uang persembahan. Kamu tahu uangnya udah dipakai beli beras gitu ya, beli minyak goreng, beli sabun, beli udah uangnya udah habis. Minta aja ke papa kamu. Minta ke papa bilang minta ke mama sana, papa nggak ada duit. Jadi mikir-mikir ya sudah, mendingan gak usah ke gereja, Bapak Saudara. Jadi saya itu jarang ke gereja gara-gara apa? Cuman malu gak bisa berikan persembahan. Ya kadang persembahan itu bukan hanya di ibadah KU, Bapak Saudara ya. Ya kadang itu di mana? Ibadah-ibadah yang lain. Misalnya ibadah pemuda. Nah, Bapak Saudara, kalau ibadah pemuda gengsinya lebih gede, Bapak Saudara. Jika misalnya kita duduk sama pemuda-pemuda ya, namanya juga masih muda gitu, saling lihat-lihatan, tapi datang nggak bawa persembahan, aduh malu banget. Kalau terpaksa diajak, ditarik ke ibadah, Bapak Saudara, ya sudah, tahan aja malunya. Kadang ya waktu duduk gitu ya, mau persembahan, pura-pura gitu ya. Pas kotak persembahannya, kantong persembahannya teredar gitu, pura-pura pegang baju, celana, dompet. Ya kira-kira ada persembahan nggak, ada duit nggak? Padahal ini modus apa? Nggak persembahan karena nggak punya duit, Bapak Saudara. Ya kadang Bapak Saudara minta ke teman, bro, pinjam duitmu dulu bro. Hah? Buat apa? Itu buat persembahan. Sama bro, saya juga gak ada gitu ya. Saya juga gak ada. Tadi saya mau minjam sama kamu udah duluan minta. Kadang bisa terjadi begitu, Bapak Saudara ya. Kadang kita saya pura-pura ke toilet pas momen persembahan. Ini hanya karena apa? Rasa malu karena gak ada persembahan. Bapak Saudara, terkadang kita malu jika tidak persembahan, atau jika kita persembahannya itu kecil, Bapak Saudara. Kita malu. Kita malu atau khawatir kalau dilihat dan dinilai orang. Kita malu kalau dinilai oleh hamba Tuhan, kalau dinilai oleh majelis. Namun tidak dengan demikian dengan janda ini. Dia janda yang miskin, dia datang dengan persembahan yang ia miliki. Yang kecil dan yang paling kecil, dia bawa datang dengan sukarela di hadapan Allah. Sampai di sini kita melihat bahwa sebenarnya semua orang, entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu apapun juga status sosialnya, semuanya diberikan kesempatan untuk apa? Memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Namun Bapak Saudara, persoalannya adalah gini Bapak Saudara, walaupun semua dikasih kesempatan untuk memberikan persembahan dan menyenangkan hati Tuhan, tidak semua orang itu mengambil kesempatan itu untuk menyenangkan Tuhan melalui persembahan mereka. Inilah yang diamati oleh Tuhan Yesus di dalam peristiwa ini, dan ini juga yang Tuhan terus amati dari kehidupan kita hingga hari ini. Karena itu Bapak Saudara, walaupun banyak orang datang membawa persembahan dan persembahan mereka itu banyak Bapak Saudara, ya hanya satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan dinilai persembahannya itu besar karena dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Fakta ini jelas Bapak Saudara di dalam apa yang kita baca. Inilah mengapa Bapak Saudara, Yesus itu mengamati semua orang yang memberikan persembahan, baik itu orang kaya dan janda miskin. Tapi akhirnya Yesus menyimpulkan bahwa
Dan dikatakan kepada murid-muridnya bahwa apa Bapak Saudara? Kita baca ayat yang ke-43. Ayat 42 dikatakan apa saudara? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 43. Saya percaya Bapak Saudara saat murid-murid dengarin ini Bapak Saudara ya, mereka pasti kaget setengah mati ya Bapak Saudara. Pasti mereka protes dalam hati mereka. Bagaimana sih cara hitung Tuhan Yesus ini? Bukannya jelas-jelas yang berikan banyak itu orang kaya, bukan janda miskin ini. Kok Tuhan hitungnya kayak gitu ya? Saya percaya yang paling protes lebih keras itu siapa? Si Yudas Bapak Saudara. Kenapa? Karena dia itu bendahara Bapak Saudara. Dia yang pegang kas keuangan. Gimana sih guru? Ya kita ini butuh duit dan duit. Kita berharap orang itu banyak persembahan agar kita nggak kekurangan duit. Nanti kita mau makan apa? Tuhan, guru, kita mau makan apa? Saya yakin Yudas pasti paling protes karena dia paling tahu kas itu lagi banyak atau lagi sedikit Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara yang terkasih, tapi memang sih kalau kita pikir-pikir, memang benar sih harusnya yang jelas-jelas ngasih persembahan banyak itu kan orang kaya Bapak Saudara. Jumlahnya besar, jumlahnya banyak gitu. Harusnya Yesus nggak berpikir begitu. Cara pandang Yesus harusnya nggak begitu. Kayaknya ada yang salah ini Bapak Saudara ya. Dari cara pandang, cara hitung Tuhan kita Bapak Saudara. Saya membayangkan Bapak Saudara jikalau Yesus itu lagi duduk meeting Bapak Saudara ya, sama majelis-majelis gereja misalnya gitu ya, sama para pengurus hamba Tuhan. Aduh, kalau cara pandang Yesus kayak gini tentang persembahan, sebentar lagi Yesus angkat koper dari gereja Bapak Saudara ya. Bisa jadi. Karena cara pandangnya berbeda dengan cara pandang orang pada umumnya, normalnya. Menurut kita normalnya Yesus itu harusnya apa? Muji-muji orang kaya ini Bapak Saudara. Karena apa? Karena dia function yang banyak Bapak Saudara. Jadi kasih persembahan yang banyak. Harusnya dipuji-puji, kasih tepuk tangan Bapak Saudara. Yesus harusnya lakukan gitu. Kalau bisa Yesus minta murid, ambil nomor teleponnya, catat alamatnya, kita besukin dia. Karena apa? Karena dia udah buat banyak sekali buat gereja kita, buat bait Allah, dia udah kasih persembahan yang besar. Harusnya normal kita berpikir gini, bukan Bapak Saudara? Dibandingkan dengan janda yang miskin ini nggak ada apa-apa Bapak Saudara. Harusnya Yesus berpikir normal gitu. Harusnya seperti itu pikiran Yesus. Tapi Bapak Saudara dari sini kita belajar. Rupanya cara hitung Yesus itu berbeda tentang persembahan. Persembahan yang berkenan itu rupanya Bapak Saudara ya, tidak ditentukan dari nominal Bapak Saudara ya. Tidak ditentukan dari jumlahnya berapa Bapak Saudara. Wow, kita kaget Bapak Saudara, kok bisa ya cara pandang Tuhan ini beda banget dengan kita dan orang-orang dunia pada umumnya. Lalu pertanyaannya, kalau nggak ditentukan dari nominal, ditentukan dari apa Bapak Saudara? Ya, ditentukan dari apa? Emang nominal itu, jumlah itu nggak penting? Kalau nggak penting ya sudah, nggak usah persembahan sekalian aja kita kan. Enak kan datang gereja nggak bawa persembahan, nggak usah pusing mikirin persembahan, biasa aja datang ya udah gitu. Mari kita lihat bersama apa yang Yesus katakan pada ayat yang ke-44. Kita baca ayat yang ke-44. Yesus katakan apa? Ya, ayat yang ke-44. Sebab mereka semua orang-orang kaya memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Saudara, secara normal memang orang kaya ini ya, Bapak Saudara, secara nominal maksud saya, orang kaya ini memang memberikan lebih banyak dibandingkan dengan janda ini. Namun rupanya nominal itu bukan yang utama. Nominal itu memang penting, tetapi bukan yang utama menurut cara hitung Tuhan. Lalu apa yang utama Bapak Saudara? Dikatakan bahwa orang kaya ini memberikan dari apa Bapak Saudara? Dari kelimpahan mereka. Kelimpahan ini berarti Bapak Saudara bahwa mereka punya simpanan uang, simpanan harta yang banyak sekali Bapak Saudara. Bahkan itu berlimpah, luber kemana-mana Bapak Saudara. Hartanya banyak banget. Dari kelimpahan itulah mereka datang dan mempersembahkan kepada Tuhan. Loh, bukannya bagus Bapak Saudara kalau kita itu diberkati Tuhan, banyak berkatnya, lalu kita datang dan bawa persembahkan itu di hadapan Tuhan. Terus kelirunya di mana, salahnya di mana? Tuhan berkati kita limpah-limpah kan buat kita persembahan ke gereja, bukan? Bapak Saudara perhatikan Bapak Saudara bahwa kelimpahan itu juga bisa diartikan seperti ini Bapak Saudara. Ya, kelimpahan itu bisa diartikan Bapak Saudara apa? Sisa-sisa Bapak Saudara ya, yang tidak terpakai ya, yang nggak berguna Bapak Saudara ya, yang kalau digunakan atau diberikan itu nggak punya dampak apa-apa pada si pemberi Bapak Saudara. Jadi kalau mau ngasih ya itu nggak ada efek apa-apa bagi dia, tabungan dia, rekening dia, hidup dia, keluarga dia nggak ngefek sama sekali. Itu sisa-sisa lebih yang tidak berguna, kalau dipakai pakai aja, nggak ada efek sama sekali. Itulah kelimpahan Bapak Saudara, kelebihan Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara yang terkasih, karena itu seorang anak Tuhan
berkata di dalam bukunya bahwa mengapa Yesus memandang orang kaya ini memberi lebih kecil dibanding janda miskin ini. Sebab apa? Sebab orang-orang kaya itu, mereka itu memberi, Bapak Saudara ya. Mereka itu memberi ya, memberi uang yang tidak mereka butuhkan. Ya, mereka memberikan uang yang tidak mereka butuhkan. Ini adalah uang sisa, Bapak Saudara. Ini mungkin mirip seperti hari ini, Bapak Saudara ya. Kita datang ke gereja bawa persembahan, kadang uang lebih atau uang sisa-sisa belanja di pasar gitu ya. Sisa-sisa dari salon gitu ya. Sisa-sisa dari supermarket, dari naik Grab, dari naik taksi, atau sisa-sisa dari bonus-bonus jalan-jalan. Ya, kadang bisa begitu Bapak Saudara, ya bukan? Ya. Kadang kan persembahan itu sepele banget. Jadi itu sisa-sisa semua yang kita kasih kepada Tuhan. Ini artinya bahwa sebenarnya persembahan itu bukan prioritas, ya, bukan prioritas utama, Bapak Saudara. Jika ada sisa atau lebih, saya persembahan. Jika ada sisa atau lebih, barulah diberikan kepada Tuhan. Ini bukan konsep persembahan di dalam kekristenan. Loh, tapi kalau sisanya banyak gimana, Bapak Saudara ya? Kalau sisanya banyak gimana? Kan sama juga kan, yang dibutuhkan kan banyak. Sama aja Bapak Saudara, tetap sama. Karena dalam kekristenan Tuhan itu harus diutamakan. Bapak Saudara, persembahan itu Bapak Saudara, selain karena ucapan syukur, persembahan itu dimaknai sebagai sebuah penyerahan diri terus-menerus kepada Tuhan. Persembahan itu dimaknai sebagai sebuah penyerahan diri dan kebergantungan terus-menerus kepada Tuhan. Itulah konsep persembahan. Karena itu seorang anak Tuhan berkata seperti ini Bapak Saudara. Persembahan itu bukan tentang apa yang kita berikan Bapak Saudara, tapi apa yang kita serahkan. Sebab pemberian tanpa si pemberi adalah sia-sia. Sekali lagi Bapak Saudara, persembahan itu bukan tentang apa yang kita berikan, tetapi apa yang kita serahkan. Sebab pemberian tanpa si pemberinya itu adalah sia-sia. Nah Bapak Saudara yang terkasih, ini artinya si pemberi itu jauh lebih penting untuk diserahkan hidupnya, dirinya kepada Tuhan. Si pemberi itu lebih lagi harus bergantung kepada Tuhan ketika dia datang dan memberikan persembahan. Itulah konsep persembahan. Inilah mengapa Bapak Saudara persembahan janda miskin ini dilihat sebagai sebuah persembahan yang besar Bapak Saudara, dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena nominalnya sedikit lalu Tuhan Yesus kasihan kepada dia dan mengatakan bahwa persembahannya paling besar, bukan. Melainkan janda ini sedang mempraktikkan bagaimana memberikan dirinya kepada Tuhan melalui sarana persembahan. Si janda miskin ini sedang mempraktikkan bagaimana dia menyerahkan dirinya bergantung sepenuhnya secara total kepada Tuhan. Itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Janda ini sebenarnya punya pilihan untuk tidak memberi karena dia janda. Janda itu punya jatahnya Bapak Saudara sebenarnya, dikasih, diberikan dari bait Allah. Janda ini juga punya pilihan untuk apa? Untuk hanya beri satu aja, sisain 2.500. Mungkin bisa buat makan, minum gitu, beli, akan tahan-tahan laparnya hari itu. Sebab apa Saudara? 5.000, 2 peser 1 duit itu adalah untuk beli tepung 1 genggam, makan sehari cukup pada zaman itu. Jadi harusnya dia punya pilihan untuk nggak memberi. Namun tidak demikian Bapak Saudara, dikatakan bahwa dia menyerahkan semuanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kata nafkah di sini dalam bahasa Yunani yaitu kata bios Bapak Saudara. Bios ini artinya hidup. Jadi makanya diartikan sebenarnya dia itu memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. 2 peser 1 duit itu adalah kebutuhan makan sehari. Tapi kebutuhan makan sehari itu dia persembahkan seutuhnya, seluruhnya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya janda ini lagi serahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Kebutuhannya dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Saudara, orang-orang kaya dalam cerita ini setelah memberikan persembahan dari kelimpahan mereka nggak butuh Tuhan untuk bergantung lagi. Toh mereka masih kaya ini, masih punya banyak simpanan ini, ya, masih banyak uang mereka, ya, nggak butuh Tuhan untuk bergantung untuk hidup, Bapak Saudara. Masih cukup tabungan ini, ya, Bapak Saudara, masih banyak, masih aman buat jangka panjang. Jadi Tuhan itu bukan prioritas, bukan yang utama. Tuhan itu nggak perlu dicari, nggak perlu ada Tuhan pun kita masih bisa hidup. Kami masih bisa hidup, kata mereka. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, uang dan harta itu jadi Tuhan mereka. Uang dan harta itulah jadi kebergantungan mereka, bukan Tuhan. Karena itu kalau kita mundur satu pasal sebelumnya, satu perikop sebelum, maksud saya, Tuhan Yesus itu mengecam ahli-ahli Taurat. Karena apa? Karena mereka mengkorupsi uang janda-janda. Mereka yang selalu belajar Alkitab, mendalami Alkitab, beribadah setiap hari, tetapi hati mereka penuh dengan keinginan terhadap uang.
Mereka tidak lagi mau menyembah Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tetapi di hati mereka bagaimana sebanyak mungkin mereka mendapatkan uang. Tuhan mereka bukan Tuhan Allah. Tuhan mereka bukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mereka adalah uang, harta. Nah Bapak Saudara yang terkasih, ini bukan berarti Bapak Saudara ya, bahwa kita tak boleh punya tabungan atau menyimpan uang. Bukan begitu. Semua harta dan penghasilan yang kita dapat tiap bulan, bawa semuanya ya, nguras dompet kita bersih-bersih, datang dan masukkan ke dalam kotak persembahan. Enggak begitu Bapak Saudara. Namun saya mau katakan menyimpan uang itu berbeda dengan bergantung pada uang. Menyimpan uang itu berbeda dengan bergantung pada uang Bapak Saudara. Kita perlu menyimpan uang, namun perlu juga untuk tetap menyerahkan diri dan tetap hanya bergantung kepada Tuhan. Itu harus yang kita lakukan Bapak Saudara. Yang Tuhan kehendaki di sini adalah kita jangan bergantung pada uang, pada harta. Kita juga jangan asal-asalan memberikan apa yang sisa tanpa dipersiapkan, tanpa didoakan, tanpa dipikirkan dengan baik bahwa Tuhan itu yang utama, yang prioritas di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam persembahan kita. Persiapkanlah dan berikan persembahan itu sebagai tanda bahwa kita sedang memprioritaskan Tuhan dan sedang mengabdi kepadanya dan bukan mengabdi kepada uang dan harta kita. Ini juga bukan berarti bahwa yang penting serahkan hati Bapak Saudara. Udah yang penting hati saya murni, hati saya tulus, kasih dikit nggak apa-apa. Bukan itu Bapak Saudara. Tidak demikian juga Bapak Saudara. Sebab kita bisa memberi tanpa bergantung pada Tuhan. Tetapi kita tidak bisa bergantung tanpa memberi kepada Tuhan. Hal ini sama Bapak Saudara ya. Kita kasih itu bisa. Kita bisa memberi tanpa ada kasih Bapak Saudara. Tapi kita tak bisa bilang gini ya. Kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kalau orang mengasihi pasti dia beri. Tapi orang bisa memberi tanpa ada kasih dalam diri dia. Karena itu Bapak Saudara, nominal itu penting nggak? Penting juga Bapak Saudara. Ya, tapi yang paling penting adalah diri kita perlu mengasihi Tuhan dan prioritaskan Tuhan. Inilah mengapa memberi persembahan itu juga identik dengan sebuah pengorbanan Bapak Saudara. Ya, sebuah pengorbanan. Dan kadang pengorbanan kita memberi itu berdarah-darah Bapak Saudara. Ya, bukan sedikit uang yang kita bawa kepada Tuhan. Nah Bapak Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada pada kita. Tuhan itu selalu meminta apa yang ada pada kita. Bahkan kadang Bapak Saudara ya, Tuhan itu meminta apa yang kita butuhkan. Saya ingat persembahan daripada Abraham yang diminta Tuhan. Apa Bapak Saudara? Suruh persembahkan Ishak anaknya. Bukankah ini yang dibutuhkan Abraham selama ini? Tapi Tuhan bilang persembahkan. Ini juga yang terjadi dengan janda miskin ini. Tuhan berkenan kepada persembahan yang ia berikan. Apa yang ia butuhkan, Tuhan berkenan kepada itu. Nah Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu ilustrasi penutup Bapak Saudara ya. Seorang anak ya, diam-diam dia cemburu dan marah kepada ibunya, ya mamanya ya. Dia cemburu karena apa Bapak Saudara? Karena dia membandingkan dirinya dengan PRT, ya asisten rumah tangga yang ada di rumah mereka. Dia cemburu. Dia cemburu dan dia simpan rasa marah dalam hati dia. Kenapa dia cemburu Bapak Saudara? Karena setiap bulan ya asisten rumah tangga itu diberikan gaji. Ya, sedangkan dia nggak dikasih gaji sama mamanya. Itu yang dipikirkan Bapak Saudara. Ya, padahal apa? Mereka itu sama-sama kerja menurut dia. Ya, dia kerja juga kayak asisten rumah tangga juga. Dia juga bantu beres-beres, ya bantu jaga adik, jaga rumah. Dia melakukan semua itu. Dia datang, dia protes ya kepada mamanya. Dia akhirnya ambil secari kertas, dia tulis di kertas itu. Mama, saya kecewa dengan mama. Saya cemburu, selama ini saya kerja, tapi mama tidak pernah bayar saya. Padahal setiap bulan mama bayar si asisten rumah tangga kita. Padahal saya kan juga kerja juga, sama-sama kerja. Karena itu mulai hari ini saya minta mama harus bayar saya juga setiap bulan ya. Saya tulis nih rinciannya ya. Nyapu rumah 100.000. Ngepel lantai 150.000. Cuci piring 100.000. Nungguin adik, nungguin rumah 250, karena berbahaya nungguin sendiri. Kalau ada orang jahat datang gimana? Ya, 250.000. Ya, nemanin oma ke UB, ya 150.000. Bahaya bawa orang tua. Kalau ada apa-apa saya tanggung jawab gitu kan. Ya, ngantarin mama ke KW atau ke WICC 150.000 juga Bapak Saudara. Kerjaan tak terduga, ya 100.000. Totalnya setiap bulan mama harus bayar kepada saya 1 juta rupiah. Lalu dibawa kertas itu taruh di meja makan. Berharap mamanya datang untuk lihat kertas itu. Emang benar mamanya datang. Dia sembunyi di balik pintu sambil liatin mamanya datang ke meja makan. Mamanya datang, ambil kertas itu lalu baca. Kaget dia. Kaget dan akhirnya mamanya nangis dengan sedihnya. Kok bisa ya anak saya berpikir seperti itu gitu ya.
Kok bisa dia berpikir seperti itu? Akhirnya dia nangis terhadap anaknya. Anaknya lihat dari balik pintu, dia lihat mamanya nangis, dia berkata, puji Tuhan, mama saya sudah sadar gitu ya. Puji Tuhan, mama saya sudah sadar, nanti setiap bulan saya dapat gaji. Lalu si mamanya kemudian ambil pena, dia tulis di balik kertas itu, yang kosong itu ya, dia tulis, oke anak, setiap bulan mama akan bayar gaji kamu ya, sesuai dengan permintaan kamu. Tetapi jangan lupa lunasin dulu utangmu. Ya, ditulis lunasin dulu utangmu. Ya, mama tulisan utang kamu ya, SPP bulanan dari SD sampai SMA. 1 bulan 1.500.000, hitung sendiri ya, totalnya berapa. Waktu kamu les balet, les piano, les Mandarin, dihitung uang buku, uang transport, uang pulsa, ya uang pakaian, uang mama totalin aja kira-kira 100 juta rupiah. Nanti kamu lunasin dulu, setiap bulan mama akan bayar gaji kamu. Ketika anak ini datang, ambil kertas ini, baca, gantian. Anaknya jadi nangis dengan sedihnya. Mamanya lihat dari balik pintu. Dia berkata, puji Tuhan, anak saya sudah sadar. Nah Bapak Saudara, kisah ini mewakili sikap kita di hadapan Tuhan, Bapak Saudara, sebenarnya. Ya, terkadang kita hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, terkadang kita tidak prioritaskan Tuhan, kita hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya beri. Kalau Tuhan nggak berkati saya tidak beri. Kita hitungan-hitungan sama Tuhan. Kalau kita nggak diberkati dengan kelimpahan, kita nggak bawa persembahan ke hadapan Tuhan. Kita hitung-hitungan sama Tuhan. Kita lupa bahwa Allah telah memberi begitu besar berkatnya kepada kita. Kita lupa bahwa Allah itu memberikan persembahan yang paling besar, yaitu dirinya sendiri untuk keselamatan kita, umat manusia yang berdosa ini. Karena itu apa yang dilakukan oleh si janda miskin ini, Bapak Saudara, adalah gambaran dari apa yang akan Tuhan Yesus lakukan kepada kita, manusia berdosa. Ini adalah gambarannya, Bapak Saudara. Ya, Tuhan tidak hanya berikan kita uang, rumah, mobil, keluarga, harta, uang dan sebagainya. Tapi jangan lupa Tuhan sudah memberikan seperti yang janda miskin ini berikan, yaitu nyawanya sendiri, hidupnya sendiri untuk apa? Untuk menebus kita dari segala dosa dan kebinasaan kekal. Bukankah itu pemberian yang berharga, yang besar yang Tuhan berikan kepada kita? Karena itu, adakah dari kita yang masih mau tahan-tahan diri kita tidak persembahkan kepada Tuhan, Bapak Saudara? Adakah dari kita yang masih mau hitung-hitungan memberikan persembahan kepada Tuhan, Bapak Saudara? Adakah dari kita yang tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini? Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, menegur kita untuk bagaimana kita menjalani kehidupan persembahan yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari